Alhamdulillah istajaba da'watal mutarrin wa ghafaral mustaghfirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul nabiyyu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bersimpuh di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam melaksanakan salat Jumat. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan diri saya sendiri, seluruh jamaah yang hadir untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kemuliaan bagi seorang manusia tanpa adanya ketakwaan di dalam hatinya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan keinginan. Dia juga memiliki keterbatasan dalam mencapai apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Karena keterbatasan itulah ia harus meminta kepada yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Seorang mukmin pasti akan meminta kepada Allah apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Sebaliknya, seorang kafir pasti akan meminta kepada selain Allah untuk mencukupi kebutuhannya. Sedangkan orang musyrik meminta kepada Allah dan meminta kepada selain Allah, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebenarnya Allah menjamin kita. Dia juga memerintahkan kita berdoa jika melihat kebutuhan dan keinginan, sebagaimana yang pernah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Allah menjanjikan akan mengabulkan doa kita, tetapi dengan syarat kita masih enggan berdoa kepadanya. Padahal orang yang enggan berdoa kepada Allah dianggap sebagai orang yang sombong dan akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, maka jawablah dengan tegas bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah dekat. Karena Allah begitu dekat, maka kita bisa memohon kepadanya kapan saja. Bisa pagi hari, bisa sore hari, malam hari, atau di waktu-waktu yang lain, termasuk ketika dalam keadaan darurat apapun. Sebagaimana kemarin kejadian waktu saya ke Kalimantan diundang Bupati, pesawat mau menabrak awan, gumpalan awan, sehingga bermanuver. Saya bertiga waktu itu, ada Dr. Habib Ahmad Al-Hamid Malang dan Dr. Kiai Haji Nawawi Tobroni MA dari Asem Bagus. Nah, ketika pesawat oleng dan mengalami goncangan, maka kita walaupun Kiai Habib juga berkomat kamit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa tidak hanya menunggu di masjid, berdoa tidak hanya menunggu di rumah, tetapi berdoa kapan saja ketika kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dua hal yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah di atas, jika kita hendak berdoa kepadanya, yang pertama adalah menjawab perintah Allah, dan yang kedua adalah beriman kepadanya. Kesalahan banyak orang dalam berdoa adalah dia ingin diperintahkan oleh Allah tetapi tidak mau memperhatikan Allah. Dia ingin diprioritaskan oleh Allah tetapi tidak mau memprioritaskan Allah. Dia ingin permohonannya segera dikabulkan oleh Allah, tetapi tidak mau bersegera dalam menjawab perintah Allah. Alangkah egoisnya orang yang berbuat demikian. Kesalahan lain yang banyak dilakukan oleh orang Muslim adalah tidak percaya kepada Allah. Begitu banyak orang yang berdoa kepada Allah, tetapi kepercayaan dan keyakinannya bahwa Allah mengabulkan doanya hanya setengah-setengah saja. Dia belum begitu yakin bahwa Allah mengabulkan doanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah
wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'u min qalbin ghafilin lahin, yang artinya adalah berdoalah kepada Allah sedangkan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah Allah tidak menerima doa orang dari hati orang yang lalai serta main-main. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh sebab itu, janganlah memohon kepada Allah dengan hati yang ragu-ragu. Jangan memohon kepada Allah dengan hati yang berburuk sangka kepada Allah, sebab Allah mengikuti prasangka hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qutsinya, ana inda dhanni 'abdi bi, inna dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Jika ia berbaik sangka kepadaku, maka baik sangkanya untuknya. Sebaliknya, jika ia berburuk sangka kepadaku, maka buruk sangkanya itu juga kembali kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita merasa doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah, maka sebaiknya kita introspeksi diri. Pertama, apakah kita sudah memprioritaskan Allah di atas segalanya? Cobalah tengok kembali saat-saat panggilan Allah berkumandang, saat azan berkumandang. Apakah kita bersegera untuk mengambil air wudu dan pergi ke masjid untuk solat berjamaah? Ketika kita di masjid, apakah kita sudah memakai pakaian yang bagus, yang terbaik? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Pakai yang terbaik di antara yang lain. Bagaimana kita bisa disebut memprioritaskan Allah jika antara panggilan ke rumah Allah dengan panggilan ke rumah tetangga lebih kita prioritaskan panggilan ke rumah tetangga? Bagaimana kita bisa disebut memprioritaskan Allah jika ketika kita menghadapnya pakaian kita tidak lebih bagus daripada ketika kita menghadap kepala desa, menghadap camat, menghadap bupati, menghadap menteri, menghadap gubernur, bahkan menghadap presiden. Ketika kita menghadap presiden, ketika kita menghadap rektor, pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi lagi. Sementara menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya pakai kaos oblong. Apakah itu ada? Ada. Kemarin saya jadi khutbah Jumat di Masjid Bondowoso, muadzinnya itu pakai pakaian kaos oblong, itu pun di mihrab masjid. Itu salah? Tidak salah. Cuman juga kurang beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, andaikan doa kita belum dikabulkan, langsung jangan bersangka kepada Allah. Jangan mengatakan Allah kejam, Allah zalim. No, jangan. Tapi muhasabah diri, tengok diri kita. Apakah ketika kita berdoa kita sudah memenuhi hati kita dengan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengabulkan doa? Betapa banyak orang berdoa tetapi hatinya tidak yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Itu sama saja dengan tidak mempercayai kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata kemarin di lingkungan kita, ada salah satu suami datang ke rumah meminta tolong supaya saya memimpin doa. Karena di rumahnya itu ada seorang lansia yang sakit sudah lama sekali, tidak punya suami, tidak punya anak. Dia hidupnya sebatang kara.
Kemudian dia minta kepada saya, kalau sekiranya Allah mau menyembuhkan bulekku, maka mintalah ya Allah, hamba memohon kepadamu, sembuhkan dan angkat penyakitnya. Tetapi kalau bulekku ini dirindukan olehmu, segera panggil dan jangan siksa dia. Dia menangis ketika berdoa. Dia sesungguhkan, dia betul-betul yakin bahwa doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ishak berdoa, mengaminkan doaku, paginya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan buleknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah doa yang bersumber dari keyakinan hati akan didengar oleh Allah, akan mampu menembus langit ketujuh ketika hati kita itu betul-betul bulat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyerahkan semua persoalan kita kepada Yang Maha Mendengar. Kita serahkan segala persoalan pedih yang menimpa kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan hati di hadapannya dengan serendah-rendahnya. Hilangkan sifat pamer dan sifat sombong dari dalam hati, karena orang yang memiliki kesombongan tidaklah disukai oleh Allah. Orang yang tidak disukai oleh Allah, permohonannya tidak dikabulkan oleh Allah. Jikalau Allah mengabulkan permohonan orang yang sombong, maka terkabulnya doanya tidak akan berbuah kebaikan bagi dirinya. Bukankah iblis yang sombong dan dikeluarkan dari surga memohon kepada Allah agar ditangguhkan ajalnya? Ya, betul, doa iblis dikabulkan. Allah menangguhkan ajal iblis, itu tidak bermanfaat baginya karena dia hanya akan menambah dosa-dosanya. Mungkin ini khutbah kali ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali ini menjadi refleksi, menjadi muhasabah kepada diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya diijabah doa-doa kita kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamul malikil allam. Wallahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa nastaghfirullahal azim lana wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.